Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Syafitri dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas 1 KIM. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmatnya sebegitu luar biasanya, yakni nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat menghadiri acara yang mulia ini. Tidak lupa salawat berserta salam semoga terlimpahkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan Pancasila. 1. Dasar filosofi. Ketika Republik Indonesia diproklamasikan pasca Perang Dunia Kedua, dunia dicekam oleh pertentangan ideologi kapitalisme dengan ideologi komunisme. Kapitalisme berakar pada paham individualisme yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak-hak individu. Sementara komunisme berakar pada paham sosialisme atau kolektivisme yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individual. Kedua aliran ideologi ini melahirkan sistem kenegaraan yang berbeda. Paham individualisme melahirkan negara-negara kapitalitas yang mendewakan kebebasan. Ketika Republik Indonesia diproklamasikan pasca Perang Dunia Kedua, dunia dicekam oleh pertentangan ideologi kapitalisme dengan ideologi komunisme. Kapitalisme berakar pada paham individualisme yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak-hak individu. Sementara komunisme berakar pada paham sosialisme atau kolektivisme yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individual. Kedua aliran ideologi ini melahirkan sistem kenegaraan yang berbeda. Paham individualisme melahirkan negara-negara kapitalitas yang mendewakan kebebasan setiap warga sehingga menimbulkan perilaku dengan superioritas individu. Kebebasan berkreasi dan berproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sementara paham kolektivisme melahirkan negara-negara komunis yang otoriter dengan tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak dari eksploitasi segelintir warga memiliki kapital. Bertentangan ideologi ini telah menimbulkan perang dingin yang dampaknya terasa di seluruh dunia. Namun, para pendiri negara Republik Indonesia mampu melepaskan diri dari tarikan dua kutub ideologi dunia tersebut dengan merumuskan pandangan dasar pada sebuah konsep filosofi yang bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila bahkan bisa berperan sebagai penjaga keseimbangan antara dua ideologi dunia yang bertentangan, karena dalam ideologi Pancasila, hak-hak individu dan masyarakat diakui secara proporsional. Rumusan tentang Pancasila tidak muncul dari sekedar pikiran logis rasional, tetap digali dari akar budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Maka Bung Karno hanya mengaku diri sebagai penggali Pancasila karena nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila disebut mengandung nilai-nilai dasar filsafat. Merupakan jiwa bangsa atau jati diri bangsa dan menjadi cara hidup bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Dengan demikian, nilai-nilai dalam Pancasila merupakan karakter bangsa yang menjadikan bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Pendidikan Pancasila perlu karena dengan cara itulah karakter bangsa dapat lestari, terpelihara dari ancaman gelombang globalisasi yang semakin besar. 2. Dasar sosiologis. Bangsa Indonesia yang penuh kebinekaan terdiri dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Secara sosiologis yang telah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya,
merupakan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kenyataan objektif ini menjadikan Pancasila sebagai dasar yang mengikat setiap warga bangsa untuk taat pada nilai-nilai instrumental yang berupa norma atau hukum tertulis maupun tidak tertulis sebagai adat istiadat, kesepakatan atau kesepahaman dan konvensi. Kebinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi, di mana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi, budaya penuh perbedaan menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima secara ideologi pemersatu. Data sejarah menunjukkan bahwa setiap kali ada upaya perpecahan atau pemberontakan oleh beberapa kelompok masyarakat, maka nilai-nilai Pancasila yang dikedepankan sebagai solusi untuk menyatukan kembali begitu kuat, dan ajaibnya kedudukan Pancasila sebagai kekuatan pemersatu. Maka kegagalan upaya pemberontakan yang terakhir pada 1 Oktober 1965 untuk seterusnya hari tersebut dijadikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tiga, dasar yuridis. Pancasila sebagai norma dasar negara dan dasar negara Republik Indonesia yang berlaku adalah Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kejanstik Keputusan Presiden RI nomor 150 tahun 1959 mengenai Dekret Presiden RI atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1965. Pada tahun, jika seluruh warga bangsa taat asas pada nilai-nilai instrumental, taat pada semua peraturan perundang-undangan yang betul-betul merupakan penjabaran dari nilai dasar Pancasila, maka sesungguhnya nilai praksis Pancasila telah wujud pada amalia setiap warga. Pemahaman perspektif hukum seperti ini sangat strategis disemaikan pada semua warga negara sesuai dengan usia dan tingkat pendidikannya, termasuk pada para penyusun peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu menjadi suatu kewajaran, bahkan keharusan, jika Pancasila disebarluaskan secara masif, antara lain melalui pendidikan, baik pendidikan formal atau non-formal. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi lebih penting lagi karena perguruan tinggi sebagai agen perubahan yang melahirkan intelektual muda yang kelak menjadi tenaga inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan negara bangsa Indonesia. Dalam setiap strata, lembaga dan badan-badan negara, lembaga-lembaga daerah, lembaga-lembaga inspektur politik dan sosial kemasyarakatan, lembaga-lembaga bisnis, dan lainnya. Tujuan penyelenggaraan dengan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi diharapkan dapat tercipta wahana pembelajaran bagi mahasiswa untuk secara akademik mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dasar negara Republik Indonesia. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional yang ada merupakan rangkaian konsep, program, tata cara, dan usaha. Rangkaian konsep, program, tata cara, dan usaha yang mewujudkan tujuan nasional yang diamanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi pun merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk 1. Memperkuatkan Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui
revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. 2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai Pancasila UUD NRI tahun 1945. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan martabat, berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Sekian pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.